warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samsa wan nahar wal samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat khusuful qamar, jamaah salat gerhana bulan yang insyaallah malam hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga nikmat dan berkah Allah yang telah tercurahkan kepada kita sekalian malam hari ini bisa kita gunakan bersama-sama. Datang di masjid yang kita cintai ini tak lain dan tak bukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan dan juga dilanjutkan dengan khutbah gerhana bulan. Wah, insyaallah apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita sekalian digolongkan orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang kita kerjakan malam hari ini semoga menjadi amalan yang semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang banyak sekali dan balasan yang berlipat ganda. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau ini adalah sebagai uswah hasanah kita. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan kita. Mari kita itba kepadanya, mari kita menjunjung tinggi risalahnya, mari kita mendawamkan ajarannya. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Bapak dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah telah memperlihatkan kepada kita, yaitu apa Bapak dan Ibu? Diperlihatkan kepada kita semua malam hari ini bahwa Allah adalah Maha Agung dan Allah adalah Maha Kuasa, sehingga kekuasaan Allah, keagungan Allah tiada bandingnya untuk kekuasaan dan keagungan makhluk hidup di alam raya ini.
Apa itu keagungan dan kekuasaan Allah yang terjadi pada malam hari ini para jamaah? Tak lain yang bukan adalah peristiwa besar, yaitu dengan datangnya gerhana bulan yang melanda di seluruh wilayah Indonesia. Sejak tadi jam 15 sudah dimulai di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan sekarang Indonesia di bagian barat. Ini semua kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, tak lain dan tak bukan inilah menunjukkan kekuasaan Allah, keagungan Allah, di mana peristiwa besar ini pasti mempunyai yaitu manfaat yang luar biasa. Oleh sebab itu, dengan adanya kejadian alam, fenomena alam yang terjadi pada malam hari ini, betul-betul membawa kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, dan semakin kita akan rajin untuk beribadah kepadanya, meminta ampun kepadanya, dan mengharapkan surganya daripada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sholat gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191 Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar liayatil liulil albab. Sesungguhnya Allah yang dalam penciptaannya samai wal ardi, langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, liulil albab, adalah terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi dengan adanya kejadian malam dan siang, dengan adanya diciptakan langit dan bumi, inilah supaya kita menjadi orang-orang yang cerdas. Ulil albab adalah orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas itu, kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah? Diteruskan dalam ayat 191, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqianan adzabannar. Siapa itu kaum muslimin rahimakumullah? Yaitu orang-orang yang mengingat kepada Allah, fadzkuru yadzkurullah, yang mengingat kepada Allah qiyaman, yaitu dengan sambil berdiri, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa ala junubihim atau dengan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, yaitu fi khalqis samawati wal ard, dengan mengharapkan Rabbana, ya Tuhanku, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Apa yang diciptakan oleh Allah semua yang ada di bumi ini adalah tidak ada yang sia-sia, semua adalah bermanfaat. Oleh sebab itu, maka subhanaka faqinan adzabannar, maha suci engkau ya Allah, dan berhalakalah kami dari siksa neraka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sidang salat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dulu di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini baru terjadi satu kali peristiwa, yaitu gerhana. Ketika itu Rasulullah SAW sangat takut karena memang gelapnya gerhana itu total,
sehingga dianggapnya bahwa terjadinya gerhana itu adalah tanda-tanda akan adanya kiamat. Setelah kurun waktu beberapa saat ini, kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu terjadi beberapa gejala alam dengan adanya gerhana matahari maupun gerhana bulan. Ini adalah menunjukkan tanda-tanda akan semakin dekatnya kiamat, akan adanya semakin dekat dengan adanya kiamat. Ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk Allah yang sangat kecil ini, makhluk Allah yang sangat lemah ini, makhluk Allah yang betul-betul kita merasa paling kecil dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, dibandingkan seperti makhluk Allah, yaitu bulan, matahari, dan planet-planet yang lain. Oleh sebab itu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari dengan kejadian alam, dengan adanya gerhana bulan ini, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu, kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah terjadi, bahwa sebagian anggapan daripada para sahabat Rasulullah pada waktu itu, ketika anak Rasulullah yang bernama Ibrahim ini meninggal dunia, para sahabat mengkaitkan bahwa kejadian anak Rasulullah yang meninggal dunia itu terjadinya gerhana. Dengan adanya kematian daripada anak Rasulullah itu, banyak yang beranggapan waktu itu kejadian itu menimbulkan efek dengan adanya gerhana matahari. Maka setelah itu turunlah Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana itu, mengajak para sahabat untuk datang di masjid untuk menunaikan sholat khusuful qamar, sholat gerhana bulan. Dan diteruskan setelah itu adanya khutbah sholat gerhana. Apa itu jawaban daripada Rasulullah? Bahwa inna samsa wal qamar, dan sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani min ayatillah, adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kejadian sesungguhnya matahari dan bulan ayatani min ayatillah adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah. Maka diteruskan dalam hadis itu, la yakhsifani maut wa akhidha wala li khiyani, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena kematian, dan juga berhubungan dengan kehidupan seseorang. Jadi jelas bahwa dengan adanya gerhana itu tidak ada hubungan dengan adanya kematian atau kehidupan seseorang. Jadi itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. La ayati minal ayatillah adalah tanda-tanda kebesaran daripada Allah, tidak ada hubungannya dengan kematian atau dengan adanya kehidupan di alam ini. Apalagi ada anggapan para nenek moyang kita yang sampai sekarang juga kelihatannya masih dengan adanya apa itu gerhana itu, ya beranggapan bahwa ini akan membawa nasib daripada seseorang, akan membawa malapetaka bagi kehidupan. Bulan ini adalah dimakan oleh seorang makhluk Allah yang sangat besar. Anggapan-anggapan yang demikian ini adalah anggapan yang tidak benar. Yang benar adalah innas samsa wal qamara ayatani min ayatillah, adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Setelah itu bagaimana? Fa idza ra'aitum
apabila Anda semua para sahabat melihatnya adanya gerhana bulan maupun matahari itu, dzalika fa'adallah, maka apa itu, banyaklah berdoa. Nah, tadi diimbau kalau setelah adanya gerhana ini sebelum sholat kita banyak membaca takbir, tahmid, istighfar, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa kabiron dengan membaca takbir, wa shollu dan sholat. Ya, tadi sudah kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Di rakaat pertama itu setelah surat Al-Fatihah, tadi Ustadz kita membaca surat yang panjang. Yang ruku setelah tidak lagi baca Fatihah, membaca surat yang agak panjang. Di rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat yang agak pendek, ya. Dan yang kedua juga agak pendek lagi 2 rakaat itu. Wasodaku dan bersodakolah, ya. Maka dari itu pada malam hari ini para jamaah, karena kita sudah tahu di media cetak maupun media elektronik bahwa yang pertama ternyata Allah memberi cobaan yang sangat besar kepada kita, apa yang dikatakan oleh yaitu dunia medis yang namanya tidak asing lagi adalah COVID-19. Di virus ini adalah sangat kecil dan tidak bisa kita lihat. Namun virus ini membawa goncangnya dunia, membawa malapetaka, memporak-porandakan tata kehidupan, bahkan juga sedikit mengganggu peribadatan kita. Nah, ini tak lain dan tak bukan adalah kekuasaan Allah. Di balik itu apakah Allah memberikan cobaan berapa COVID-19? Ini pasti membawa hikmah para bapak dan ibu. Hikmah yang bisa kita lihat saat ini, yang pertama, saudara-saudara kita ini alhamdulillah rajin membersihkan diri, ya. Ini terjadi yaitu kita senantiasa selalu membersihkan diri. Bukankah an-nadzafatu minal iman? Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Hikmah yang kedua apa Bapak dan Ibu? Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya virus itu. Ya. Kita banyak mendekatkan diri minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang telah kita laksanakan. Namun juga demikian masih ada orang yang sembrono dan takabur dan congkak dan lain sebagainya. Ini wallahu alam, terserah. Tapi yang jelas membawa di balik cobaan itu pasti akan ada hikmahnya bagi kita sekalian. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yaitu saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia, yang ada di Timur Tengah sana, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ini dilanda kesusahan yang luar biasa. Apa itu? Karena telah dibantai, diporak-porandakan oleh orang-orang Israel. Walaupun di Palestina itu Bapak dan Ibu bukan mutlak semuanya Muslim. Di sana ada yang Yahudi, di sana ada yang Nasrani. Kalau kita sesama Muslim, hendaklah kita saling cinta dan kasih, melihat prihatin. Tapi di luar Muslim, kita sebagai orang harus senantiasa mempunyai kemanusiaan. Sehingga banyak korban yang ada di sana, banyak anak-anak kecil yang menjadi korban, banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban sipil luar biasa. Banyak orang yang meninggal dan bangunan-bangunan diporak-porandakan. Oleh sebab itu malam hari ini sedekah kita khususnya nanti akan kita kumpulkan dan kita kirim melalui yaitu Lazismu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gerobokan untuk kita bantukan, walaupun seberapa itu kita bantukan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Semoga saudara kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi yaitu kesabaran, cobaan yang luar biasa
yang bertahun-tahun melanda di daerah sana sejak tahun 1948. A'udzubillahi min dzalik, Bapak dan Ibu. Mungkin adik-adik ini belum, saya sendiri ya belum lahir. Di konflik Palestina dan Israel itu sudah dimulai sejak tahun 1948 sampai sekarang, Bapak dan Ibu. Sebab itu semoga malam hari ini donasi untuk Palestina ini berkumpul 3.500.000, masih tambah 100 nanti Ustaz. Jadi 3.600.000. Alhamdulillah. Semoga ini berkah. Apa yang menjadi niatan Bapak dan Ibu malam hari ini betul-betul dibalas oleh Allah berlipat ganda balasan. Jayakumullah aksanul jaya, jayakumullah khairan kasira, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat gerhana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dibalik hikmah daripada adanya gerhana pada malam hari ini? Tak lain dan bukan adalah yang pertama, hikmah adalah mengingat kebesaran Allah. Jadi kita akan begitulah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semakin percaya atas besarannya Allah sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua apa? Sebagai ajang sosial dan berdoa bersama. Ya tadi sudah sebagai ajang sosial. Ini kita peduli kepada saudara-saudara kita yang kena Covid dan peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yaitu di Palestina. Dan yang ketiga adalah kita akan mengingat bahwa sebetulnya peristiwa daripada gerhana bulan maupun matahari ini adalah tanda-tanda bahwa dunia ini akan semakin dekat dengan adanya dekatnya yaumil qiyamah. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari dengan adanya ini peristiwa fenomenal alam ini akan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan kita senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita senantiasa peduli kepada sesama kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min syuhdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil ada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wa amalan mutakabbalan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fi jasadina ya Allah. Wa afiatan fi jasadina ya Allah. Wa afiatan fi jasadina ya Allah. Wa yadatan fil ilmina ya Allah. Wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa aqwa ghidal hisab wa najata minan nar wa aqwa ghidal hisab ya Allah wa najata minan nar wa aqwa ghidal hisab.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah